Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, geger, makin panas. Kejagung ST Burhanuddin dan Menkyu Purbaya kompak sikat semua koruptor dari istana. Mantap. Luhut dan para termul sampai emosi dan kebakaran jenggot. Dan bahkan salah satu mantan penyembah Jokowi membongkar aib dan semua kejahatan Jokowi selama menjabat sebagai kepala negara, sehingga para termul dibikin gak bisa tidur. Sementara itu, Presiden Prabowo secara resmi telah menetapkan 9 nama anggota Komite Reformasi Polri yang nama-namanya sudah final dan siap diumumkan. Mantap, luar biasa. Akhirnya direformasi juga tuh Polri ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia, let's go. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 9 nama anggota Komite Reformasi Polri dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan komite ini dibentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat institusi kepolisian melalui reformasi menyeluruh. Prasetyo juga menegaskan bahwa tidak benar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat mengajukan nama-nama calon anggota komite yang kemudian ditolak oleh Presiden. Menurut Prasetyo, 9 tokoh yang akan mengisi komite berasal dari latar belakang hukum dan kepolisian. Yes, mantap. Siapakah itu? Ke-9 komite tersebut? Wah, jadi deg-degan ya. Yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian. Prof Mahfud sama Jim Lee itu Pak, Mas. Nah, tunggu nanti akan diumumkan nama-namanya. Iya, wah. Meski belum merinci nama-nama tersebut, Prasetyo memastikan bahwa daftar sudah final dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo. Pelantikan komite kemungkinan besar akan dilakukan dalam waktu dekat. Seagung ST Burhanuddin tak sendiri dalam perang melawan korupsi. Bentar guys. Wah, ini kira-kira siapa nih? Dari ke-9 komite tersebut, apakah mungkin tadi di situ kan ada Rocky Gerung ya? Apakah mungkin ada Rocky Gerung juga di situ? Dan juga Pak Mahfud MD seperti yang digadang-gadang oleh netizen gitu ya. Terus siapa lagi kira-kira? Atau mungkin Jenderal Gatot? Ya enggak? Haha, luar biasa. Wah, ini benar ya. Berarti Pak Prabowo benar-benar serius untuk mereformasi para anggota Polri gitu ya. Wah, mantap pokoknya lah. Oke guys, lanjut. Kita saksikan nih seperti apa lagi nih tindak tanduk seorang Kejagung ST Burhanuddin dan Menkyu Purbaya yang akan benar-benar serius untuk menyikat semua mafia dan koruptor yang ada di negeri ini. Coba kita simak. Kini, Menkyu Purbaya ikut turun tangan. Keduanya sepakat, koruptor tak cukup hanya dipenjara, tapi harus dilumpuhkan secara hukum, ekonomi, dan sosial. Purbaya membuka semua data keuangan mencurigakan. Sementara Burhanuddin menyiapkan gebrakan hukum tanpa pandang bulu. Pesannya jelas, era kompromi dengan koruptor sudah berakhir. Mereka bukan hanya ingin menghukum, tapi memiskinkan para pencuri uang rakyat. Iya, bentar guys. Akhirnya, makin hari makin banyak dari kalangan pejabat, dari kalangan hukum tentunya ya, telah boleh muncul orang-orang baik seperti Bapak Kejagung ST Burhanuddin, Menteri Keuangan, dan yang lain-lainnya. Semoga para menteri-menteri yang lain juga ikut menyusul seperti apa yang dilakukan oleh Pak Menkyu Purbaya yang benar-benar serius mengatasi permasalahan di negeri ini. Ya nggak guys? Setuju? Oke, lanjut. Lebih kuasa lagi. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Mantap. Tapi nggak gentar Pak ngadepin raja-raja minyak, raja-raja mafia itu? Enggak lah, lillahi ta'ala aja. Wah, subhanallah, lillahi ta'ala. Bapak lebih kuat ya? Betul Pak. Jika begitu kami rakyat mendukungmu 100%. Mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Mantan, itu sudah tidak lagi. Buat saya sudah nggak lagi, karena Pak Jokowi sudah beban. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati, tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran itu. Tapi Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Iya, mantan penyembah berhala yang namanya Jokowi katanya. Kalian ini bahasan-bahasan Pak Jokowi atau termul dalam bahasa yang neologis artinya temuan baru istilah itu. Temuan baru. Melihat bahwa temuan baru ya. Jokowi dikelilingi oleh mereka yang tidak bermutu. Jadi dengan menggaji buzzer ini udah terlihat bahwa Presiden Jokowi kelihatannya kewalahan itu. Jadi saya kira tindakan paling bagus adalah detoksifikasi dulu, Pak Jokowi detoks dulu di buzzer-buzzer yang justru menjerumuskan Anda karena ketidakmampuan berkomunikasi, kedangkalan analisis, semua itu yang
sebetulnya membuat Pak Jokowi akhirnya tenggelam bersama-sama dengan kedangkalan dan kedunguan para buzzer beliau tuh. Sayang sekali kalau komunitas yang pelihara Pak Jokowi itu datang dari komunitas yang kurang berpikir. Jadi sebetulnya kita melihat bagaimana politik Indonesia itu diajukan di dalam tema-tema yang sifatnya analitis, yang intelektual, sifatnya akademis. Itu juga yang akan memperlihatkan mutu dari Presiden Jokowi. Tapi mungkin itu udah sekali dua uang, sekali tiga uang kalau istilah peribahasa lama. Artinya sama, antara yang menyewa yang disewa itu mentalnya sama atau kulturnya sama atau sama. Ya, mental-mental penjilat semuanya itu. Jangan sentuh Kapolri. Itu nada keras dari Luhut. Satu kalimat pendek tapi bergema sampai ke istana. Di saat Prabowo mulai menata orang-orangnya, Luhut justru pasang tembok. Kapolri tidak boleh diganti. Banyak yang membaca ini bukan sekadar nasihat, tapi peringatan politik dari pemain lama. Siapa sebenarnya yang memimpin negeri ini? Prabowo atau bayangan kekuasaan lama yang belum mau pergi? Inilah wajah politik kita. Di balik senyum kabinet, ada perang dingin soal kekuasaan. Kalau aku korupsi, hari ini tidak mundur jadi menteri. Anggaran perjalanan dinas saya cabut, biaya kantor aku cabut. Yang korupsi di pertanian aku geret. Berantas mafia, berantas koruptor, perintah presiden. Mantap. Kalau ada uangnya negara Rp1.000 hilang di tangan menteri, aku bersedia mundur dan dicopot. Sayang, kamu adalah kehendak Allah. Begitu jadi menteri, kami mengatakan apa tugas dari negara, kami akan selesaikan. Seluruh koruptor yang ada beredar di lingkungan saya, kami beresin. Karena kami sandar pada Al-Quran, Sunnah Rasul, dan undang-undang. Jangan pernah Anda dibeli. Iya, mantap, luar biasa. Akhirnya Opung Luhut turun gunung, angkat bicara, jangan ganggu Kapolri. Ya, kalau berani nih Opung Luhut menegur Pak Prabowo, wah luar biasa ya. Emang siapa sih Pak Luhut ini? Kok benar-benar keras gitu ya? Kenapa? Ada apa? Tentang reformasi Polri gitu. Apakah Pak Luhut di situ kita nggak tahu ya, Opung Luhut gitu loh, menteri dari segala menteri ya nggak. Tetapi saat ini Pak Menteri Purbaya dan juga Kejagung ST Burhanuddin itu dan Bapak Menteri barusan Menteri Pertanian akan menyikat semua koruptor yang ada di negeri ini. Mantap. Oke, kita dukung ya. Oke, lanjut. Mulai tajam ke atas dan keadilan tak lagi bisa dibeli. Dua tokoh negara muncul di garis depan perang melawan korupsi. Jaksa Agung ST Burhanuddin tak lagi sendiri dalam pertempuran panjang ini. Kini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ikut turun ke gelanggang. Keduanya sepakat, koruptor tak cukup hanya di penjara. Mereka harus dilumpuhkan secara hukum, ekonomi, dan sosial. Di satu sisi, Burhanuddin menyiapkan gebrakan hukum tanpa pandang bulu. Di sisi lain, Purbaya membuka seluruh data keuangan mencurigakan. Tak ada lagi tempat bersembunyi bagi pencuri uang rakyat. Pesan mereka jelas dan menggema di seluruh negeri. Era kompromi dengan koruptor sudah berakhir. Mereka bukan hanya ingin menghukum, tapi memiskinkan para pengkhianat bangsa yang hidup dari keringat rakyat. Perang baru telah dimulai. Perang melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kata Pak Bayani, Jokowi bikin rakyat susah. Purbaya, zaman SBY makmur. Emang benar, iya. Gue setuju banget nih sama pernyataan Pak Baya yang ini. Pasti pendukungnya pada nggak terima. Kenyataannya begini, pada kagak terima, daglok lo. Tuh, lu lihat, proyek Jokowi bikin ricuh, Kemenku dan Danantara saling lempar soal utang. Kan dia nih yang ngotot banget, mau bikin kereta cepat. Ujung-ujungnya apa? Nyusahin rakyat kan? Katanya presiden terbaik, mana? Lah ini malah nyusahin tuh. Menku tolak usulan APBN tanggung utang 119 triliun proyek kereta cepat. Belum IKN no. Mana IKN? Katanya banyak investornya. Mangkrak sampai sekarang malah minta APBN buat ngelanjutin pembangunan. Tambah lagi ini. Mana yang katanya presiden terbaik? Berak, sember, cebok, sendok, belepotan. Mereka melek, mau melotot, lihat. Kalau begini bukan nyusahin rakyat jadinya. Ya kan yang bayar rakyat jadinya. Bebanin rakyat semuanya. Bentar guys. Menurut gua nih ya, siapa yang berutang itu yang bayar. Kalau Pak Jokowi berutang ya beliau sendiri yang bayar. Ngapain kita repot-repot mikirin bayar hutang sebanyak itu 116 triliun? Kan gila. Mau selesai kapan tuh? Itu berapa puluh tahun? Mungkin ratusan tahun itu utangnya. Masa utang yang dibikin oleh Pak Jokowi yang nanggung anak cucu kita semua? Ya nggak? Kan nggak adil. Nggak boleh. Pokoknya itu siapa yang berutang dia yang bertanggung jawab. Kalau Pak Jokowi yang berutang, beliau yang bertanggung jawab, bayar sendiri oleh beliau, ya nggak? Oke, lanjut. Ini sama Pak Baya di statement begini, tolak Pak, jangan mau. Itu duit rakyat, mendingan juga buat bangun-bangun sekolah yang rusak-rusak di pelosok-pelosok. Makmurin rakyat, tahuan, puterin ekonomi biar ekonomi Indonesia bagus lagi.
Daripada buat bayar kereta cepat, itu punya siapa? Ambisinya siapa? Para termulu komisaris ini panik ya. Tadi Armando komisaris, Redi Damani komisaris, Andi Aswan juga komisaris, dan lainnya itu mereka seolah-olah di publik mencintai Joko Widodo. Coba tarik komisarisnya, apakah dia masih menjadi diehard Joko Widodo? Tidak ya saudara. Mereka ketika komisaris itu dilepas dari hidupnya, maka mereka akan kembali merasakan penderitaan rakyat. Betapa susahnya saat ini rakyat mencari kehidupan hari demi hari ya. Rakyat sekarang mendapatkan duit 50.000, 100.000 saja sehari, susah. Jadi ketika jabatan komisaris yang nggak ada gunanya juga ya, karena mereka bukan orang yang paham di bidang tempat mereka menjadi komisaris ya, hanya dicantolkan saja di situ dan pasti gajian cuma rapat-rapat segala macam ya, gajian ya. Itulah yang dipertontonkan hari ini. Sepanjang Gibran ini jadi wakil presiden, mereka berharap mendapatkan jaminan untuk tetap berada di jabatan komisaris tersebut, saudara. Apa kurang enaknya ya kan, dapat puluhan juta, belum lagi dapat bonus-bonus, padahal tidak ada gunanya. Makanya kenapa Pak Prabowo Subianto ini nggak membubarkan saja, meniadakan itu komisaris-komisaris tersebut ya? Apa sih dampaknya terhadap BUMN di tempat mereka menjadi komisaris? Apa kontribusi mereka? Jadi ini seperti semacam pos-pos jabatan. Mereka ini menempati komisaris itu tidak ada fit and proper testnya ya, uji merit sistemnya, kelayakan, pengetahuan dia tentang BUMN yang menjadi tempat dia menjadi komisaris nggak ada. Jadi tidak ada, itu semacam hadiah bagi mereka yang berkontribusi, bisa menjadi benteng kilat dan lainnya. Para termul itu, aku jujur ya, modalnya para termul itu satu ngotot, kemudian omong besar. Kalau sudah kehilangan argumentasi akademik dan argumentasi hukum, mereka sukanya motong pembicaraan dan nyerang. Dan langsung menggonggong. Oke, mantap. Pantasan ya, mereka semua seperti M. Kodari yang barusan tertawanya terbahak-bahak, terus Andi Aswan, Redi Damani, terus Adi Armando, terus apa lagi itu? Ternyata orang-orang itu rupanya sudah menjadi komisaris di Pertamina, kata Bang Resmond. Pantasan mereka membela Jokowi mati-matian, menjilat habis-habisan. Karena apa? Karena sebuah jabatan. Ya nggak gila. Pantasan ya. Jadi nggak salah sih mereka melakukan hal seperti itu tentang pembelaannya terhadap Pak Jokowi yang benar-benar mati-matian. Mereka membela Pak Jokowi yang tadinya sudah jelas-jelas salinan ijazah Jokowi itu telah dikeluarkan oleh KPU, tetapi malah dibantah terus oleh mereka, dan malah juga akan dilaporkan itu KPU oleh mereka kepada Barreskrim. Kan gila ya nggak? Saking segitunya mereka menjilat demi sebuah jabatan komisaris. Gila ya. Nggak apa-apa, rakyat pasti tetap bersatu untuk menegakkan keadilan, ya nggak? Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.